أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yu'ti al-hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah man yasha'u, yang kepada orang yang ia kehendaki, kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja orang yang ia kehendaki. Lalu apa itu hikmah? Hikmah yaitu, kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan, ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya. Itu yang disebut dengan hikmah. Jadi ahli hikmah adalah dia yang memiliki ilmu yang berguna, yang bermanfaat, yang dapat mendorong ia untuk bekerja dan juga berkarya. Itu yang disebut dengan ahli hikmah, sesuai dengan definisi dalam tafsir Al-Jalalain. Sedangkan hikmah menurut Syekh Nawawi dalam tafsir Marah Labid, tafsir An-Nawawi, hikmah adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan juga wa fa'lus shawab atau wa fi'lus shawab, mengerjakan yang benar. Adapun definisi hikmah yang lain disebutkan, yaitu at-takhalluqu bi akhlaqillah bi qadri taqatil basyariyah, berakhlak dengan akhlak Allah, dengan akhlak-akhlak Allah seukuran kemampuan manusia. Itu yang disebut dengan hikmah. Jadi artinya, maksudnya hikmah adalah kebaikan, baik itu ilmu yang bermanfaat, perilaku atau akhlak atau pekerjaan keseharian yang baik, yang benar, dan juga sikap, akhlak, budi pekerti yang mengikuti akhlak-akhlak Allah. Seperti misalnya Allah itu as-sabur, maka orang yang mendapatkan hikmah adalah dia yang berakhlak dengan penuh kesabaran. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu menyayangi, Allah itu mengasihi, Allah itu mengayomi. Orang yang mendapatkan hikmah atau kita sebut sebagai ahli hikmah adalah dia yang mengasihi, mengayomi, menyayangi kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada sesama muslim, kepada sesama saudara setanah air, bahkan kepada sesama manusia, atau bahkan secara umum kepada sesama makhluk. Itu yang disebut ahli hikmah. Jangan sampai kita menyempitkan definisi ahli hikmah, bahkan merendahkan hikmah itu sendiri hanya kepada orang-orang sebagaimana yang terjadi di masyarakat, di khalayak kita, khalayak umum saat ini. Ahli hikmah adalah mereka yang misalnya senantiasa melakukan amalan-amalan untuk dirinya sendiri, orang yang dimintai doa oleh orang lain, atau hal-hal seperti itu. Bahkan cenderung lebih condong ke perdukunan. Padahal itu jauh berbeda dengan definisi hikmah yang tadi. Jadi Allah memberikan hikmah, yu'ti al-hikmata may yasha'u, kepada siapa yang ia kehendaki. Sehingga wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang diberikan hikmah,
Maksudnya yaitu isabatal qaul wal fi'li war ra'i. Dia yang benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam pemikirannya, memiliki sudut pandang yang baik, yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan. Perbuatan dan perkataannya tidak berselisih, tidak menyelisihi, bahkan perbuatan dan perkataannya berjalan lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka faqad utiya khairan katsira. Maka dia yang telah diberikan hikmah adalah dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maksudnya adalah utiya khairad daraini, kebaikan, diberikan kebaikan di dua alam, alam dunia dan di alam akhirat. Di dunia dia tentu mendapatkan kebaikan yang sangat besar dengan hikmahnya tersebut, baik itu tadi ilmu bermanfaat, perkataan, perbuatan, pemikiran yang benar, yang baik, berakhlak, berperilaku, bersikap, berbudi pekerti yang baik. Dan juga dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak tentu saja di akhirat, hingga dia menjadi ahli surga. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di surga dengan kebahagiaan yang abadi. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang mengambil pelajaran. Maksudnya ma yatafakkaru fil hikmah, tidaklah orang yang berpikir mengambil pelajaran dalam hikmah kecuali ulul albab. Ulul albab, yadzakkaru itu berasal dari kata yatadzakkaru, lalu taknya diidghamkan pada zal, jadi yadzakkaru. Kecuali ulul albab. Ulul albab secara arti itu orang-orang yang berakal. Maksudnya ashabul uqulis salimati minar rukuni ila mutaba'atil hawa. Mereka yang memiliki akal, pemikiran yang selamat dari condong terhadap mengikuti hawa nafsu. Itu adalah mereka ulul albab. Jadi pemikirannya, akalnya senantiasa dipakai, digunakan untuk sesuatu, untuk hal-hal yang berjalan dalam kebaikan, bukan untuk mengikuti keinginannya, bukan untuk mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah mereka ulul albab. Sehingga berurutan, seseorang yang mendapatkan hikmah adalah mereka yang senantiasa akalnya tidak digunakan untuk mengikuti hawa nafsu, yaitu ulul albab, sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradih.